Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sekarang akan melanjutkan materi yang kemarin, masih di pertidaksamaan eksponensial. Sekarang kita lanjutkan ke bentuk soal yang lainnya. Nah, di pertidaksamaan eksponensial pun ada bentuk soal yang seperti ini. Penyelesaiannya pun mirip seperti di persamaan, yang membedakan hanya di kesimpulan akhirnya saja. Kita coba untuk mengerjakan yang nomor 1 dulu. Pada persamaan eksponensial, kita harus mengubah bentuk persamaannya dulu. Nah, di sini pun ini sama saja, kita perlu mengubah bentuk soalnya menggunakan sifat eksponen. Sambil mengingat lagi, kita coba ya, 5 pangkat 2x ini kita ubah. Kita ubah dengan 5 pangkat x dipangkatkan 2. Kemudian, ini ada 6 dikalikan 5 pangkat x plus 1. Kita jabarkan yang ini. Pangkat penjumlahan itu sama saja dengan perkalian. Jadi, ini sama saja dengan min 6 dikalikan 5 pangkat x dikalikan 5 pangkat 1. Ditambah 125 lebih dari 0. Nah, kemudian kita jabarkan yang pangkatnya bilangan. Jadi, 5 pangkat 1 berapa? 5 ya. Ini kita tulis lagi. Kemudian ini min 6 dikalikan 5 pangkat x dikalikan 5 ditambah 125 lebih dari 0. Nah, kalau kalian perhatikan, ini ada yang bentuknya sama ya. Min 6 dengan 5. Kita kalikan. Jadi, didapat 5 pangkat x dipangkatkan 2, min 6 dikalikan 5, min 30, dikalikan ini 5 pangkat x ditambah 125, lebih dari 0. Nah, di persamaan, jika sudah dijabarkan, tidak bisa kita ubah lagi, maka tinggal kita misalkan. Yang dimisalkan adalah yang pangkatnya variabel. Jadi, kita misalkan ini. Misal, kita mau ubah jadi variabel apa? Misalkan, 5 pangkat x-nya kita ubah jadi A dulu aja ya. Jadi, kita tulis ini, 5 pangkat x-nya kita ganti dengan A. Nah, sudah selesai seperti ini. Langkah selanjutnya seperti di penyelesaian minggu lalu. Tinggal kita faktorkan. Nah, dengan cara pemfaktoran, kita dapatlah hasilnya seperti ini. Coba kalian cek, apakah negatif 5 dikalikan negatif 25 hasilnya 125? Benar, dan ketika dijumlahkan hasilnya pun negatif 30. Di pertidaksamaan, langkah selanjutnya ini adalah kita cari pembuat nolnya. Ada A min 5 sama dengan 0, dan satu lagi A min 25 sama dengan 0. Untuk A min 5 sama dengan 0, A-nya adalah 5. Dan yang ini A-nya adalah 25. Tapi dari sini jangan langsung menyimpulkan. Kita harus ingat tadi ada pemisalan. Jadi setelah ini kita kembalikan dulu. Nah, tadi sudah dimisalkan 5 pangkat X-nya adalah A. A yang pertama ini ada 5. Jadi 5 pangkat X sama dengan 5. 5 pangkat berapa yang hasilnya jadi 5? Berarti pangkat 1. Nah, ini untuk A yang pertama 5 pangkat 1. Karena basisnya sama, kita boleh mencoretnya. Maka X-nya berapa? X-nya adalah 1. Untuk A yang kedua itu adalah 25. Maka 5 pangkat X sama dengan 25. 25 itu sama saja dengan 5 pangkat 2. Jadi kita dapatkan 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 2. Nah, basisnya sudah sama, maka kita dapatkan hasilnya X sama dengan 2.
Nah, baru kalau dari sini boleh kalian simpulkan. Kesimpulannya seperti apa? Nah, tinggal kita lihat pertidaksamaannya ini. Pertidaksamaannya lebih dari, maka jawabannya berupa gabungan. Kalau gabungan penulisannya gimana? Kita dapatkan X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 2. Jadi, kesimpulannya X kurang dari 1 atau kata hubung gabungan ya, X lebih dari 2. Ini jawaban untuk yang nomor 1. Kita coba satu kali lagi. Masih ingat dengan soal yang ini? Nah, ini sudah pernah diberikan di latihan tanggal 20 September untuk yang nomor 5. Kita coba bagaimana jika soal ini dijadikan soal pertidaksamaan. Sambil membahas hasil jawaban kalian di latihan yang 20 September. Jadi, langkah pertamanya kita perlu menjabarkan dulu. Yang bisa dijabarkan adalah yang ini saja. Jadi, kita jabarkan. Ini hasilnya jadi 3 pangkat 4. Karena di sini pangkatnya dikurangi, berarti kita bagi per 3 pangkat X. Ditambah, kalau ini kan tidak perlu dijabarkan lagi. Maka ditulis lagi saja. Dikurangi ini 30. Nah, waktu itu di latihan ini sudah dikasih clue. Kalikan kedua ruas dengan 3 pangkat X setelah 3 pangkat 4 min X-nya dijabarkan. Nah, sama halnya dengan yang pertidaksamaan ini juga kita kalikan dengan 3 pangkat X. Maka hasilnya jadi 3 pangkat 4 per 3 pangkat X dikalikan 3 pangkat X ditambah 3 pangkat X, yang itu juga sama, kita kalikan, kan semuanya ya. Jadi ini juga min 30 dikalikan 3 pangkat X. Kurang dari sama dengan 0. Yang 0 tidak perlulah karena sudah 0. Jadi mau dikalikan berapapun hasilnya pasti 0. Nah, setelah kita kalikan semuanya dengan 3 pangkat X, maka kita dapatkan untuk yang ini, karena pembagian ini sama saja bernilai 1. Boleh dicoret. Hasilnya tinggal 3 pangkat 4. Kemudian yang 3 pangkat X dikalikan 3 pangkat X, perkalian itu sama saja dengan penjumlahan. Jadi kita jumlahkan. X-nya jadi ada berapa? 2. Maka kita tuliskan ditambah 3 pangkat 2X. Nah, yang ini kita tulis lagi. Setelah ini tinggal dijabarkan lagi. Seperti yang tadi di nomor 1, yang pangkatnya bilangan, kita cari nilainya. 3 pangkat 4 berapa? 81. Jadi kita langsung cari nilainya. Kemudian yang pangkat seperti ini, kita ubah bentuknya. Jadi 3 pangkat X dipangkatkan 2. Kalau ini, biarkan saja. Nah, setelah ini, kita lanjutkan ke pemisalan. Yang dimisalkan adalah yang pangkat variabel. Kita misalkan 3 pangkat X adalah mau apa? Kita coba jadi D. Nah, jadi 81 ditambah D pangkat 2 dikurangi 30D. Kurang dari atau sama dengan 0. Kalau kalian bingung dengan urutannya, boleh kalian urutkan seperti yang tadi nomor 1. D kuadrat dikurangi 30D ditambah 81 kurang dari atau sama dengan 0. Setelah ini maka tinggal kita faktorkan. Dengan cara pemfaktoran akan didapat hasilnya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, dilanjutkan ke pembuat 0.
akan didapat D-nya sama dengan 3 dan D-nya sama dengan 27. Setelah ini kita lanjutkan ke pemisalan. Tadi sudah dimisalkan 3 pangkat X-nya adalah D. Maka kita masukkan kedua ini. Ada 3 pangkat X sama dengan 3. Atau kita tulis dulu ya. Nah, maka yang bernilai 3 itu adalah 3 pangkat 1. Didapatlah X-nya sama dengan 1. Yang satu lagi, 3 pangkat X sama dengan D. D yang kedua adalah 27. 3 pangkat berapa yang hasilnya 27? Jawabannya 3 pangkat 3. Jadi ini hasilnya 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 3. Kita coret basisnya. Hasilnya adalah X sama dengan 3. Terakhir tinggal kita simpulkan. X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 3. Nah, untuk yang nomor 2 ini, karena di sini pertidaksamaannya kurang dari, maka bentuknya adalah irisan. Kalau irisan penulisannya X lebih dari sama dengan X1-nya adalah 1, kata hubung irisan adalah dan. X, karena di sini sudah lebih dari, maka lawannya adalah kurang dari atau sama dengan. X keduanya adalah 3. Nah, ini jawaban untuk yang nomor 2. Nah, ada sedikit tips jika misalkan kalian lupa ini kurang dari irisan atau gabungan ya. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, cara lainnya boleh kalian buat di garis bilangan. Untuk mencari himpunan penyelesaiannya, kita buatkan sketsa garis bilangan. Di sini kita dapatkan X1-nya adalah 1 dan X2-nya adalah 3. Nah, tinggal kita uji. Untuk menguji, cara yang paling mudahnya kita uji ke 0 saja. Yang diuji kemana? Nah, ke sini, ke pertidaksamaannya. Kita uji. Jika D-nya 0, maka kita dapatkan 0 kuadrat dikurangi 30 kali 0 ditambah 81 kurang dari atau sama dengan 0. Sebetulnya, tidak perlu kita hitung pun, kita tinggal lihat saja. Ketika ada variabelnya, ini pasti jadi 0. Boleh kita coret langsung, berarti hasilnya adalah 81. Nah, tinggal kita jawab, apakah 81 kurang dari 0? Salah kan? Nah, kalau salah, kalian tandai di letak 0 itu di mana? 0 kan di sini ya. Nah, berarti untuk di sini, karena pernyataannya salah, maka kita tandai dengan negatif. Berarti di selang yang kuning selanjutnya antara 1 dan 3 ini adalah positif. Dan dari 3 selanjutnya ini negatif lagi. Jadi selalu selang-seling. Kalau di sini negatif, berarti ke sini positif, setelah itu negatif lagi. Nah, tinggal disimpulkan. Yang positifnya adalah jawabannya. Maka kesimpulannya X, kan ini ya yang kesimpulannya. Nah, antara 1 dan 3. Dari 1 ini yang diarsirnya ke sebelah kanan. Maka X-nya lebih dari atau sama dengan 1. Kata hubungnya adalah dan. 3-nya ke kiri yang diarsir. Maka X-nya kurang dari atau sama dengan 3. Tuh kan sama saja jawabannya. Tadi X lebih dari 1 dan X kurang dari 3 dengan cara garis bilangan pun sama hasilnya seperti ini.